Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang sering diungkapkan oleh pasien ketika sudah melewati pengobatan beberapa minggu atau bulan, yaitu kapan saya bisa berhenti obat dan kapan saya dinyatakan sembuh dari masalah gangguan kecemasan dan psikosomatik yang saya alami. Nah, ini pertanyaannya sebenarnya sudah pernah dijawab di dalam berbagai video yang pernah saya tampilkan di YouTube channel saya ini. Namun, saya ingin membantu teman-teman kembali mengingatkan ya. Nah, jadi ketika seorang datang pasien ke ruangan saya di dalam praktek saya sehari-hari, biasanya saya tahu bahwa tidak mudah untuk datang ke dokter jiwa. Biasanya mereka sudah melewati dulu berbagai macam proses seperti ke dokter penyakit dalam, ke dokter saraf, ya sampai datang ke seorang dokter seperti saya, yaitu dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik atau psychosomatician. Nah, ketika kondisi itu datang ke depan saya, biasanya kondisinya memang sudah cukup lumayan lama ya, dan mungkin prosesnya sendiri sudah lama. Seperti sudah pernah saya bicarakan di berbagai video, bahwa gangguan jiwa itu nggak serta-merta datang ya. Biasanya mereka prosesnya lama dulu sampai otak itu mengalami suatu proses perubahan, bergejala ke perasaan dan pikiran dulu, baru mungkin nanti ke gejala fisik. Atau bahkan sebaliknya, pernah dulu mengalami gejala-gejala fisik, kemudian belakangan baru mengalami suasana perasaan yang cemas, was-was yang tidak nyaman. Jadi sebenarnya tiap orang akan berbeda-beda. Ini yang harus diingat ya sama teman-teman. Karena beda orang, maka beda juga penanganan serta lamanya pengobatan. Saya sering mendapatkan pasien yang hanya dalam sekali berobat sudah menjadi jauh lebih baik. Bahkan bisa dibilang 80% mengalami perbaikan. Namun yang seperti ini tuh tidak banyak ya, paling hanya sekitaran 30% saja. Sisanya mereka harus menjalani pengobatan sampai beberapa bulan, atau ada yang sampai sekarang. Artinya sudah berapa lama dok? Bisa tahunan. Loh, kok bisa beda seperti demikian? Makanya saya bilang tadi ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Faktor genetik bawaan orang tersebut, misalnya kalau di dalam keluarganya itu banyak yang mengalami gangguan kecemasan. Atau mungkin dia sendiri punya lingkungan sosial yang cukup dominan ya, membuat dia stres. Atau mungkin perubahan perilakunya belum dapat. Artinya orang ini masih sangat stres dengan kondisinya, belum belajar untuk lebih rileks, belum belajar untuk bermeditasi ya, untuk melakukan suatu proses ya di dalam bagaimana dia mengelola pikiran dan perasaannya. Nah, ini juga yang tentunya menentukan hasil dari kondisi. Karena pada dasarnya teman-teman, ketika kita berobat di dalam keadaan psikosomatik atau cemas, maka dokter akan pertama kali mengarahkan pada perubahan gejala dulu. Jadi istilahnya tuh pasien akan diberikan obat agar gejala-gejalanya itu berkurang atau bahkan hilang. Nah, kalau soal seperti itu tidak terlalu sulit. Yang susah itu adalah ketika nanti lepas obat, dia kembali lagi gejalanya. Artinya sistem saraf pusat selalu dalam kondisi harus didukung. Kalau tidak didukung dari luar, dia balik lagi gejalanya. Nah, ini yang banyak orang tuh berpikir, waduh kalau begitu kayaknya saya nggak bisa baik-baik dong dok ya. Iya, memang kadang-kadang ada pikiran seperti itu. Tapi memang kalau saya lihat dalam pengalaman praktek saya selama 13 tahun menangani kasus gangguan cemas psikosomatik, tidak semuanya orang itu harus berobat panjang seperti pada pasien diabetes dan hipertensi yang harus sampai seumur hidup. Banyak di antara mereka yang mungkin perlulah sampai 6 bulan, kemudian belajar caranya. Kalau enggak, teman-teman bisa lihat ya, nanti di salah satu video ataupun beberapa video terkait dengan pasien. Di situ ada ya pasien-pasien yang mungkin menceritakan pengalamannya lepas dari pengobatan, sampai akhirnya tidak sama sekali makan obat. Itu tidak cuma dengan obat saja, harus ada usaha-usaha lain yang sebenarnya akan teman-teman usahakan sendiri gitu ya, bukan dokternya yang mengusahakan selalu, tapi teman-temannya yang mengusahakan sendiri. Belajar bagaimana melakukan relaksasi, meditasi, bagaimana kita menenangkan pikiran, bagaimana kita menghadapi
kehidupan kita sehari-hari dengan persepsi yang lebih positif gitu. Itu yang sebenarnya menurut saya lebih susah kadang-kadang dibandingkan yang lainnya. Jadi kalau ditanya berapa lama pengobatan, itu tergantung sekali dengan kondisi teman-teman. Lalu yang kalau saya boleh ngelepas obat itu seperti apa dok? Yaitu kalau sekitaran 80% gejalanya sudah membaik dan bertahan lebih dari 3 bulan. Jadi kalau demikian bisa saja kan Anda berhenti obat dalam kondisi gejala tuh masih kadang-kadang datang. Ya kan, tadi saya bilang 80%. Berarti kan nggak 100% dong. Betul sekali teman-teman. Jadi bisa saja teman-teman berhenti obat ketika kondisinya membaik 80% dan kondisi itu dianggap oleh teman-teman, dipersepsikan oleh teman-teman sebagai sesuatu hal yang sudah cukup. Saya bisa kok dengan kondisi seperti ini. Jadi memang subjektivitas ini ada ya di dalam pengobatan karena namanya juga keluhan psikosomatik. Keluhan ini memang tidak ada dasar fisiologisnya sebenarnya. Dalam artian tidak menimbulkan kelainan anatomi yang berat. Tetapi persepsi otak dan sistem saraf otonomnya yang terganggu. Sehingga menjadilah gejala-gejala seperti itu. Termasuk gejala-gejala yang teman-teman sekarang rasakan. Jadi segeralah berobat kalau teman-teman merasakan perlu ya ke dokter jiwa untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. Dan kalau misalnya teman-teman sudah membaik, pertahankan itu dengan melakukan hal-hal yang baik yang membuat teman-teman lebih rileks dari hari ke hari. Oke ya, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bersama semuanya berbahagia dan tetap mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan cerita-cerita dan kasus-kasus yang lain yang mungkin teman-teman ingin dengar dari saya. Thank you semuanya yang sudah bergabung. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.